pengantin yang hari ini punya 10 pasang, sudah masuk 4 pasang, berarti 6 pasang lagi. Intinya setiap hari Selasa bagi calon pengantin itu diberi wajangan, diberi bimbingan, diberi arahan, diberi bekal supaya ketika akan menikah ada hal-hal yang harus memang kita pahami supaya keluarga kita mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita sekedar mengupas kilas balik karena materi-materi yang lalu sudah saya sampaikan. Kita kan sekarang melanjutkan materi yang seterusnya. Arti sakinah mawaddah warahmah. Karena pengantinnya beda. Kalau pengantin yang lama saya jelaskan sakinah mawaddah warahmah tahu karena udah saya jelasin. Mana tahu yang ini belum dijelasin tahu juga kan begitu. Nah itu lebih top lagi. Berarti lebih hebat. Kira-kira ada yang bisa mengartikan, mengetahui apa yang selalu kita dengar sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik itu yang ketika gua mau menikahkan pengantin maupun ustadz-ustadz yang memberikan tausiah di pelaminan, itu selalu disampaikan semoga pengantin ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, pertanyaannya, apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu warahmah? Nah, silakan baca dulu. Ada beda. Sakinah itu ketenangan hati, mawaddah itu berarti kasih sayang, warahmah itu adalah mengasihi. Ya, teks. Oke. Yang ini tadi materi ya. Oh, berarti ada di situ ya. Silakan. Sama. Yang ini berbuat apa? Sakinah mawaddah warahmah. Menyetek dulu ya. Oh, berarti selama ini mendengarkan aja, tapi belum tahu artinya. Sekedar ya, sekilas saja ya. Sekilas balik. Nah, makanya ini sekarang dari kasih contekan pun silakan. Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Sebelum kita melanjutkan apa kiat-kiatnya untuk mencapai itu. Nah, silakan. Dia memiliki 1000 bahasa. Mana? Nah, sakinah mawaddah warahmah itu artinya tujuan itu agar kehidupan mengikuti ketentraman, rasa kasih dan sayang. Baik. Oh, yang lain? Sakinah itu ya katakan mawaddah adanya rasa saling sayang, dan warahmah itu wujud dari saling menerima kekurangan masing-masing. Di arti sakinah itu adalah tenang, tentram, ya. Jika kita berkeluarga nanti setelah menikah, ijab dan qabul, aku terima nikahnya Sofiah binti Sofi, ya misalnya, ya kan, sah. Maka setelah berkeluarga merasa aman, tentram, sakinah. Itu yang pertama. Mawaddah, kemudian timbul rasa cinta. Nah, setelah kita tenang, karena rasa cinta itu ada, timbul. Kemarin sudah dijelaskan yang lalu-lalu bahwa cinta itu ada yang bersifat fisik dan non fisik. Ya kan? Orang mencintai seseorang itu bisa disebabkan
dikarenakan fisiknya, dikarenakan yang kita lihat dengan mata saja, misalnya karena cantik, ya kan? Karena bisa kedudukan, pertama cantik dulu, setelah cantik, lihatnya di mana? Manajer, lebih lagi timbul rasa cinta, lebih cinta lagi, ya kan? Awalnya kayaknya ini cantik, manis dia, terus kerjanya, jabatannya tinggi lagi, lebih cinta lagi, ya kan? Setelah cinta, kemudian baru timbul rasa kasih sayang kita. Kalau udah sayang, itu paling tingkatan tinggi, maka insya Allah keluarga kita mencapai keluarga yang sakinah mawaddah. Setelah itu, ini kilas balik aja, karena memang materinya yang lalu sudah fokus. Makanya nanti bisa dicek, bisa dilihat sambil nanti ketika pengantin baru kan, tak ada hiburan, tak ada tontonan, tak ada yang mau dibaca, kita tapi di video, ya kan? Nah nanti ini muncul juga kecil ya kan? Sambil waktu dibimbing ini dulu ya, itu tujuan kita, tapi dakwah nggak masalah, tujuannya baik, ya kan? Kemudian setelah kita tahu arti sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian ada kelas-kelasnya, klasifikasinya, ada pengelompokannya, tingkatannya ada. Pertama ada keluarga prasakinah. Prasakinah itu adalah keluarga yang nikahnya tidak sah di catatan pemerintah. Bisa nikah siri, nikah di mana, nikah agama, ada itu kan? Biasa dengar itu. Nah, itu prasakinah. Artinya secara agama bisa, tetapi di pemerintah enggak. Kenapa? Ketika dia nanti menikah, kemudian nanti timbul sesuatu hal yang tidak harmonis, tentu repotnya nanti pembagian harta ini di pemerintah nggak ada, tak tercatat, tak bisa. Jadi itulah makanya dikatakan prasakinah. Kemudian yang kedua ada namanya keluarga sakinah satu, tingkatannya itu prasakinah baru sakinah satu. Keluarga sakinah satu, dia memang nikahnya sah tercatat di negara, tetapi kebutuhan spiritual, material belum terpenuhi sepenuhnya. Nikah, apakah dulu nikahnya dipaksa karena orang tua, boleh jadi, ataupun tidak ada masalah. Yang penting begitu nikah masih istilahnya merangkak itu kan dari nol, jadi semuanya belum ada. Sama dulu kita semuanya begitu, mana ada yang punya, kecuali kita anak presiden mungkin, ya kan, sudah lengkap semua. Begitu nikah selesai, rumah ada, mobil ada, pesawat mungkin ada, ya kan. Kalau kita yang misalnya yang masih sakinah satu, nah istilahnya berangkat dari nol, kadang nggak ada rumah sewa, minimal sewa, ya, jangan masjid terus, ya kan. Saya kok orang masjid nih Pak, rajin jemaah masjid. Iya, setelah nikah jangan di masjid terus. Kenapa? Kita kalau imam ya ada tempatnya, tapi kalau tak imam, ya dia jemaah berisi lah nanti. Ini kok nggak mau keluar masjid, boleh jadi dia cinta sama masjid, tapi waktu nikah jangan di masjid terus. Kecuali imam, bilal, itu ada tempatnya, ya kan? Nyewa dulu. Itu sakinah satu, kebutuhannya sebatas yang dia mampu, ya. Kemudian sakinah dua, naik pengelompokannya. Sakinah dua, dia sudah menikah secara sah, tercatat di negara, kemudian pengamalan agamanya sudah cukup, tetapi untuk dianya sendiri, kepada lingkungannya belum. Nah, ketika sudah menikah, sudah mau
mau lingkungan peduli atau tidak ada masalah, ya kan? Yang penting dia sudah nikah, sah, sakinah hanya untuk keluarganya saja, untuk orang belum. Nah itu yang kedua. Kemudian meningkat lagi sakinah yang ketiga. Sakinah yang ketiga ini dia sudah nikah di negara sah, kemudian tercukupi kebunuhannya, kemudian dia tapi belum dia sesama lingkungannya sudah oke, tetapi belum bisa menjadi contoh. Artinya apa? Untuk keluarganya. Nah sakinah yang terakhir, sakinah 3 ditambah plus. Sudah sakinah 3 ditambah plus lagi. Apa sakinah 3 tambah plus? Tercatat di negara, ekonominya cukup, lingkungannya mendukung, aman, tentram. Kemudian dia bisa menjadi suri toladan. Sebagai contoh, tetangga merasa aman dengan adanya dia. Dan ketika kita berumah tangga di lingkungan itu, orang merasa salut. Ini kayaknya sejoli sehati, tak bisa lepas, ya kan? Artinya mesra. Ya, mesra untuk di istri nggak masalah, ya kan? Kadang-kadang kan orang ngiri betul. Ada lagi yang malu pula itu. Saya malu lah Pak di luar mesra-mesra sama suami. Orang lain aja kadang-kadang mesra-mesraan tanpa hubungan. Masa ini sama suami istri malu? Ya, tapi yang sesuai lah, lihat kondisi juga. Jangan buat cium-ciuman buat tengah jalan. Pikir orang ini masih betul aja. Ya mesra-mesra boleh, resmi suami istri, tapi jangan norak kali kata orang kan. Wah norak betul. Mentang-mentang suami istri, nah itu ibaratnya melihat kondisi. Tapi yang penting sakinah 3 plus ini bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi contoh. Baik terhadap keluarganya, baik terhadap lingkungan. Ya. Itulah sakinah kriterianya, pengelompokannya, klasifikasinya. Nah, pertanyaannya kita nanti rencananya mau yang mana? Kan gitu. Atau sekarang sudah sakinah apa belum? Belum. Nah, pertanyaan sekarang udah sakinah apa belum? Udah ya? Nah, udah merasa aman ya, udah merasa tentram. Pasangannya yang mana? Nah, gak pernah berantem kan? Berantem juga? Gimana sama sakinah? Oh, ada argumen, berarti intelektual. Mungkin sama-sama mahasiswa, ya kan? Dulunya karena dia dari intelektual, ada argumen. Nah, tapi sebagian kalau orang ahli mufassir, ahli tasawuf maksudnya, itu kurang baik selalu berdebat. Dia lebih mementingkan hatinya, kolbinya. Lebih baik untuk berzikir, menerima apa adanya. Debat-debat kadang hati kita kan kayak sama. Takutnya lama-lama jadi api. Ibaratnya cas baterai kan, cas. Ya kan, positif negatif ketemu terus lama-lama meledak, ya kan? Ya silakan kalau memang sama-sama bisa menyadari bahwa itu adalah argumen mencapai kebenaran boleh. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya bisa. Nah, malas kadang ada orang malu berdebat ya. Yang ini udah sakinah belum? Yang mana masalahnya? Nah, udah sakinah. Tegal juga. Oh biasa aja. Dari sana pasangannya mana? Sana. Nah, saya coba aja bisa langsung ke sana ya. Karena memang Allah ciptakan itu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ciptakan laki-laki dan perempuan, dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu supaya saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Walaupun kita berbeda suku, ya, tapi Allah jadikan kita itu dari pasangan jenis kita sendiri, bukan dari jenis yang lain. Apa jenis kita sendiri? Jenis kita apa? Manusia. Selain manusia jenisnya hewan. Dan Allah ciptakan kita itu jenis pasangan dari jenis kita sendiri. Manusia sama hewan sama. Ada nggak manusia sama hewan? Nggak ada. Kalau ada terlalu Ada atau tidak beritahu? ada, tapi itu udah di luar batas kemanusiaan. Ibaratnya yang kita sampaikan pada siang yang berbahagia ini inti kita. Kalau tadi kilas balik kiat-kiat. Kiat itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Ada ini tahu nggak apa itu kiat? Pernah nggak dengan kata-kata kiat? Masnya ini pernah nggak mendengarkan kata-kata kiat? Kiat-kiat artinya apa itu? Mas belakang? Kiat-kiat itu cara-cara atau upaya-upaya yang akan kita gapai, yang akan kita raih. Macam mana supaya keluarga kita sakinah? Kita dikasih kiat, kasih tips, kasih pandangan. Apa kira-kira ya? Supaya tahu. Ada yang pengen tahu? Pengen tahu? Oke. Yang pertama, memilih pasangan yang ideal. Ideal apa? Sesuai menurut kita. Kadang-kadang kan ada yang dulu zaman-zaman dahulu pernah dengarkan ya, ada orang yang dijodohkan. Kamu harus nikah sama anakku. Ada nggak? Ada kan? Ada. Sekarang masih ada yang gitu? Masih ada juga. Cuman kadang-kadang bisa serasi, takutnya kurang sepadan. Orang tuanya mau, kita tak mau, gimana? Ibaratnya kan begitu. Jadi tak ideal. Yang ideal itu kita cari pasangan kita yang sesuai dengan kemauan kita. Betul tak? Nah, kalau tadi kata-kata mawaddah itu lebih cenderung konotasinya kepada yang kita lihat atau material. Itu rasa cinta bisa disebabkan karena kecantikannya, ya, bisa karena kedudukannya, betul kan? Ada ini mandang calon karena, ya kan karena itu memang mawaddah itu cinta itu akan timbul, itu yang sifatnya nampak aja, yang nyata-nyata. Tapi kalau di kisahnya Imam Syafi'i lahir, ya, pernah nggak dengar ceritanya? Itu ayahnya Imam Syafi'i, ya, imam besar kita, Imam Syafi'i itu adalah seorang pemuda yang taat beribadah. Suatu ketika dia melihat atau masuk dalam satu sungai, dilihatnya ada buah delima. Tanpa berpikir panjang, diambil buah delima itu langsung dimakan. Begitu selesai dimakan, baru dia bertanya, ini pasti ada yang punya buah delima ini, tapi udah saya makan. Inilah kisah seorang pemuda yang taat, dan itulah ayahnya Imam Syafi'i. Ditelusuri, singkat cerita, sungai tersebut di mana buah itu turun, sampailah kepada yang punya kebun. Kemudian karena saking hebatnya ayahnya Imam Syafi'i ini, supaya yang dia sudah makan tadi supaya halal, ya,
supaya bersih dan dia supaya tidak berdosa, maka dia jumpai yang punya kebun, ditanya, ketemu, wahai saudara, saya mohon maaf, apakah saudara yang punya kebun? Ya, saya mohon karena saya makan minta dihalalkan. Tidak bisa. Kata bapaknya, tidak bisa. Kata yang punya kebun, kamu harus bisa dihalalkan mengikuti persyaratan yang saya inginkan. Karena ayahnya Imam Syafi'i ini orang yang taat ibadah, supaya halal, supaya bersih. Siap, saya akan mengikuti aturan. Yang pertama, kerja di kebun 2 tahun berturut-turut, tanpa digaji. Ada yang mau gitu? Tak ada kan? Tapi begitulah cara ayahnya Imam Syafi'i supaya bisa dihalalkan makanan tadi. Setelah sudah berjalani, kemudian yang kedua ditanya lagi, apa yang saya lakukan lagi? Apakah persyaratannya sudah selesai? Belum. Ada satu lagi, apa? Nikahi anak saya. Kira-kira kalau situ gimana? Kenal enggak? Suruh nikahi? Ya, ini ibaratnya seperti itu, ya kan? Jadi karena supaya ikhlas tadi, apa yang dimakan supaya tak berdosa, dia siap menerima. Jadi akhirnya siap apa yang dipersyaratkan tadi, nikahi anak saya, siap nikah. Tapi catatan, kata yang punya kebun, anak saya tak punya tangan. Masya Allah. Belum apa-apa, masih digambarkan dulu. Kamu mau tidak? Kalau nggak mau, tak saya halalkan. Kalau mau, syaratnya anak saya tak punya tangan. Macam mana ini ya supaya halal? Tak apa-apa. Anak saya tak punya kaki, gitu. Wah, tambah lagi. Tak punya tangan, tak punya kaki pula lagi. Mau nggak? Siap. Anak saya tak punya mata. Waduh, tambah lagi. Punya tangan, punya kaki, tak punya mata. Siap, karena memang niatnya untuk itu. Itulah saking hebatnya. Jadi terakhir singkat cerita, setelah menikah dijumpai calon istrinya. Ternyata cantik, tahu ceritanya. Yang dimaksudkan tangan tadi, dia tidak pernah kemana-mana mengambil hal-hal yang dilarang. Tangannya tidak dipergunakan untuk maksiat, dia selalu di rumah, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Tak punya kaki, begitu juga dia tidak pernah melangkah kepada kemaksiatan, tidak pernah melangkah kepada hal-hal yang dilarang. Itu maksudnya. Kemudian mata juga tidak pernah digunakan memandang yang tidak baik. Itulah akhirnya menikah. Kemudian lahirlah Imam Syafi'i. Ya, dalam riwayat dikatakan kalau tidak salah umur 7 tahun sudah hafal Quran. Bayangkan. Kita udah berapa tahun? Umur 30 tahun ada? Belum 20 ya? Sudah hafal Al-Baqarah? Al-Baqarah belum juga. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Itu sejarah dari orang tua. Nah, kita pun seperti itu. Ya, itu sebagai contoh tamsilan. Makanya saya bilang tadi, ada memang yang nikah itu dipaksakan, tetapi dia disebabkan sesuatu hal supaya dia merasa bersih apa yang dia makan tadi. Nah, kita pun bisa seperti itu sebagai anak. Mudah-mudahan nanti keturunan kita, anak cucu kita, kalau dari hal-hal yang baik-baik menjadi anak yang soleh. Amin. Itu ceritanya yang pertama, kiat-kiatnya, pilihlah pasangan yang baik. Dan yang kedua, kiat-kiat agar keluarga sakinah tadi, membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga.
sebelum menikah sampai ketika menikah nanti, dari sekarang nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan, ya. Sholat tahajud, sholat taharah, ya, istikharah, minta pada Allah, minta petunjuk, supaya kita nanti ketika menikah tidak ada gangguan, aman, diberi kekuatan lahir dan batin, ya. Allah cukupkan rezeki kita. Karena apa? Nanti begitu aja, kadang-kadang ketika udah mau hari hanya kita digoda. Adalah yang kadang-kadang ada yang kurang ini, ada yang kurang. Terakhir gara-gara sedikit kecil dibesar-besarkan, berantakan, gak jadi. Itu kalau kita jalankan agama dengan sempurna, ya, dengan lurus, insya Allah agama itu kan selamat, ya. Sholat, ya kan, sholat lima waktu jalankan. Yang biasanya di rumah misalnya, ya, karena udah mau menikah dan ketika berkeluarga ya di masjid. Ada perkembangan kita meningkatkan, menanamkan agama tadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Untuk mencapai sakinah tadi, keluarga sakinah, tanamkan hal-hal agama dalam diri kita, ya. Kemudian rajin bersedekah, ya, mampu kita, ya. Ada yang tidak mampu beri angket ke anak yatim, ada rezeki beri sebagian, karena memang uang yang ada pada diri kita itu bukan uang kita sepenuhnya. Di sana ada sebagian dari harta orang-orang yang membutuhkan kita, ya. Nah, itu tanamkan nilai-nilai keagamaan kita. Apa tadi? Sholat, baca Al-Quran. Saya Pak, ini kerja PT Pak, selama ini tak pernah saya megang Quran. Megang Quran nggak pernah, enggak. Punya Quran enggak, wah udah tambah parah lagi. Baca Quran enggak, pegang Quran enggak, Al-Quran punya di rumah enggak juga, udah tambah parah. Ya. Usahakan, apalagi sekarang sudah agak canggih, di handphone pun sudah ada, ya. Download itu, jangan download yang joget-joget terus, ya kan? Joget, download yang kegiatan-kegiatan dakwah itu. Yang ketiga, ya, kiat-kiat keluarga sakinah itu membina hubungan antara keluarga dan lingkungan. Jadi nanti ketika kita sudah berkeluarga, sakinah, ketenangan, ketentraman yang kita dapatkan, kalau bisa jangan hanya untuk diri kita, keluarga kita saja. Yang penting aku sakinah lah Pak, untuk keluarga sendiri aman, tentram sudah. Nah, kalau bisa juga untuk lingkungan kita. Jangan sampai tetangga ini pengantin baru, namanya siapa? Sampai namanya tidak tahu, repot. Nah, kalau tetangga jauh nggak apa-apa, tetangga dekat pun tidak tahu siapa nama. Nah, kalau bisa ya kita baik dengan lingkungan kita, tahu nama, silaturahmi. Kalau ada misalnya kita nanti masak, ya, nyayur, banyakkan kuahnya kata Nabi kan. Tapi jangan kuah betulan dikasih, ya kan? Ya sayur lah, kan sayur, jangan kasih dagingnya, ya. Ini karena disuruh banyakkan kuahnya, kuahnya betul dikasih ke tetangga. Kata tetangga, apa ini kuah aja? Nah, ya, itu yang kedua. Yang ketiga, membina hubungan antara keluarga dan lingkungan. Yang keempat, menanamkan sifat qanaah dalam keluarga. Nah, jadi ketika kita menikah, ya, usahakan pastikan kita memang, apalagi yang saya sampaikan tadi, kita dari nol misalnya, kecuali kita misalnya anak pejabat, anak apa namanya, punggawa, apa namanya, konglomerat apa namanya, ningrat. Kalau kita anak ningrat bolehlah, semuanya ada, rumah disiapkan, mobil disiapkan, ada
tinggal begitu nikah tinggal bulan madu aja, nggak ada masalah. Kalau kita yang dari keluarga sakinah satu tadi, ya kriterianya yang masih mencari dari nol, dari awal berusaha, ya qanaah. Qanaah itu siapa yang tahu artinya? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Apalagi kita suami ini yang laki-laki kadang-kadang yang memang harus punya toleransi yang tinggi. Kenapa? Kadang-kadang memang kita maunya makan enak terus ya, tapi uang belanja nggak kasih. Itu repot. Apa yang mau dimasak? Kadang kita sudah capek-capek pulang kerja makan di tengok ikan asin. Ya, memang ngasih uang belanja segitu. Nah itu kita perhatikan juga. Jadi kalau ikan asin yang ada, makanlah memang segitu adanya rezeki kita hari ini. Jadi tak boleh kita langsung melampiaskan ngamuk. Tapi kita harus tahu diri, mencukupi apa yang ada. Dan istri pun pandai-pandai jangan boros juga. Suami kasih lebih misalnya sedikit, semua ke pasar semua diborong, diambil semua. Ya kan? Cabai sekilo, kol sekilo, semua sekilo, ya kan? Terong semua, boros tak boleh juga. Cukup apa adanya belanja untuk makanan itu. Dan sekarang sudah ada kulkas bisa disimpan, cukup belanja seminggu, misalnya, ya kan? Sesuai kebutuhan. Qanaah, mensyukuri apa yang ada. Itu arti qanaah itu. Kalau suami ada ngasih lebih, karena yang sekunder, ya kan? Kan pakaiannya atau simpan dulu. Begitu kita ada keperluan baru kita keluarkan. Pandai-pandai. Ya, nanti setelah berkeluarga, itulah kiat-kiat sukses. Kalau kita jalani agama dengan sempurna, baik agama kita laksanakan kepada lingkungan kita, kemudian kita mensyukuri apa adanya, inilah kiat-kiat yang kita akan capai sehingga kita menjadi keluarga yang sakinah. Apa keluarga sakinah tadi? Keluarga yang aman dan tentram. Jangan sampai begitu menikah ketemu di pengadilan, ngapain ya kan? Biasalah Pak, rupanya kenapa? Saya tidak menyangka. Makanya dari awal kiat-kiat mencapai keluarga, pilih pasangan yang ideal. Apa pilih pasangan yang ideal tadi? Nah, kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan artinya aja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4. Inilah contoh kita memilih pasangan yang ideal. Ya, lagi 4. Bukan maksudnya kita mau nikah langsung 4, bukan. Nah, maksudnya di sini wanita itu dinikahi karena 4 hal. 4 hal. Jadi kalau kita mau menikahi perempuan, pilihlah yang 4 ini. Karena yang pertama adalah hartanya. Ya, hartanya itu bisa jadi karena keterampilannya. Harta itu keterampilan, kepandaian. Itu harta itu. Arti yang tak ternilai itu. Ketika dia punya keahlian, punya keterampilan, nah itu harta yang paling tinggi. Itu karena itu satu. Atau tahu yang kedua? Ya, nggak tahu. Kalau nggak tahu saya lanjutkan. Mana tahu, udah tahu. Yang kedua karena keturunannya. Begitu kita taruh pasangan, tentu kan sudah masing-masing tahu orang tuanya kan? Atau masih ada yang belum tahu orang tuanya? Saya dulu memang belum juga, tapi lewat telepon, karena kan jauh.
sini, kemudian mertua di kampung. Ya memang sekarang udah canggih. Dulu belum ada bisa tayang video gini. Nah sekarang alhamdulillah, ya kan? Mana calon, walaupun jauh, mana calon mertuaku bisa, oh Pak, malam tuh, ganteng, ya kan? Bisa pakai video, dulu nggak bisa. Video handphone aja Nokia 650 kalau nggak salah, yang segini itu paling besarnya itu kan, antenanya segini. Sebelumnya apa lagi dulu? Sebelum handphone yang besar itu, apa yang dipikir itu? AD. Kita hanya nerima pesan aja, taruh di pinggang, nggak bisa telepon. Nggak bisa digunakan untuk telepon. Saya awal-awalnya dulu gitu. Yang penting menerima SMS masuk aja. Oh ada SMS masuk, tapi nggak bisa digunakan telepon. Saya lupa namanya itu. Itulah canggihnya sekarang ya. Paling tidak begitu. Masih ada yang belum ketemu orang tuanya, silaturahmi, kenal. Udah semua ya? Udah rata-rata ya? Nah itulah yang kedua, keturunannya. Paling tidak kita tahu, oh ini anaknya si ini, bapaknya ini. Belum lagi kamu nanti menelusuri siapa bapaknya, siapa kakeknya. Nah, ketiga, karena kecantikannya. Sudah bisa memastikan ya, pasangan ideal yang kita pilih pasti cantik menurut calonnya. Begitu juga perempuan, tentu yang harus dipilih adalah apanya? Kalau tadi laki-laki memilih karena cantik, perempuan memilih laki-laki karena gantengnya. Itu lawannya. Silakan masuk. Selanjutnya, yang terakhir karena agamanya. Ya. Kalau hartanya, keterampilannya tidak ada, tidak dia miliki sepenuhnya, kemudian keturunannya pun kita nggak bisa telusuri, anaknya siapa, bapaknya siapa, kemudian kecantikannya pas-pasan kata orang, ya kan? Pas-pasan maksudnya apa itu? Ya apa adanya, ya kan? Nah yang terakhir, kalau tiga itu misalnya tidak ada, yang terakhir agamanya. Kalau agamanya kuat, kita lihatlah rajin nggak sholat, kemudian selalu nggak pakai hijab, ya kan? Nanti kadang-kadang pas acara ada pakai hijab, ya kan? Habis itu nggak pakai hijab lagi. Nah itu kita harus lihat juga, ya. Artinya dari 4 yang kita lihat tadi, harta, keturunan, cantik, terakhir agama, itulah yang paling pokok. Karena apa? Cantik bisa luntur, turunan bisa tidak kita ketahui, misalnya keterampilan bisa tidak ada. Tapi kalau agamanya kuat, insya Allah tertutupi yang tiga-tiga. Ya, paham maksudnya ini ya? Lanjut. Oke. Hadis Tirmidzi menjelaskan, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna. Orang beriman ya, mukmin itu orang yang beriman, percaya kepada Allah. Nah, orang beriman itu
yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi artinya kullukum ra'i wa kullum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Pemimpin dalam keluarga siapa? Suami nanti akan ditanya, diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai suami, apa yang telah engkau lakukan kepada istrimu? Ya Allah, saya telah berbuat baik, mengarahkan kepadanya untuk menjadi wanita yang solehah, ya, selalu menjalankan syariat yang telah perintah. Itu nanti. Tapi ketika kita biarkan nanti istri kita tanya oleh Allah, wahai suami, apa yang kau lakukan kepada istrimu? Kenapa istrimu keluyuran kemana-mana? Tapi kau biarkan. Saya tak sanggup, ya Allah. Saya tak pernah berbuat apa-apa. Saya tidak pernah mengajukan yang baik. Semua nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kita laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki pemimpin perempuan dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Dalam keluarga itu adalah laki-laki. Lanjut. Nah, terakhir, sebaik-baik istri, ya, sebaik-baik istri ialah menyenangkanmu ketika engkau menatapnya. Ya, ini istri solehah, ya kan? Kalau ditatap dia menyenangkan, jangan begitu sampai kita pulang ke rumah, ya kan? Baju seminggu yang lalu udah cuci, ya kan? Harumnya pun harum aroma terapi, ikan asin. Tapi kalau kondangan, ya kan, bedaknya 5 inci, ya kan, tebalnya. Tapi kalau suami pulang, tak pernah pakai makeup, tak pernah pakai bedak. Jadi kalau ditatap pun tak pernah senyum. Nah, ya, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri ialah yang menyenangkanmu ketika dipandang, ketika engkau menatapnya. Kemudian mematuhimu ketika engkau perintah dalam hal taat kepada Allah. Ketika dipandang senang, ketika kita suruh deh ambilkan air minum, mau, ya ambilkan, ya siapi, bahkan sebelum diperintah. Karena ada dalam cerita Muti'ah kalau tidak salah, ya, dia dijamin dimasukkan ke dalam surga. Itu disebabkan dia selalu melakukan 3 hal kalau tidak salah. Yang pertama, sudah siapkan rotan, dia sudah siapkan handuk ketika suaminya datang. Untuk apa? Nah, yang ketiga tadi air minum. Jadi begitu suaminya pulang, nggak malah ditanya,
udah disiapin minum, suami pasti haus minum. Kedua, dialah pasti suami itu pulang kerja dari luar keringatan, ya kan? Dia siapin handuk, apakah mau mandi duluan atau memang keringatnya mau dilap. Yang ketiga, dia kasih rotan. Ketika pelayananku kurang, minumanku yang kusiapkan tidak enak atau tidak menyenangkan suamiku, handuk yang aku berikan kurang sempurna, ini rotanku pulang. Ada yang mampu di sini gitu. Mutiara itu dijamin juga dikarenakan melakukan hal itu. Jadi siap-siap aja rotan di rumah ya. Tapi jangan langsung kalau nggak pakai duit langsung pukul. Ah itu kebalik. Sekarang siapin rotan, ya kan? Istri di rumah. Begitu siapin rotan, begitu masuk rumah, duit mana? Nah, kalau nggak rotan jalan, kebalik, ya boleh. Kemudian mematuhi ketika engkau perintah. Kemudian dan ketika engkau pergi, ia menjaga kehormatanmu. Memang ya pasnya memang kalau umum bisa ya perempuan itu di rumah. Nah, apalagi setelah nanti menikah punya anak. Nanti kalau kita serahin pembantu yang mengelolanya kan. Kita tidak tahu ya kalau backgroundnya punya agama kuat, yang mengasuhnya, mendidiknya, kan anjuran agama kan begitu. Kita mengasuhnya, mendidiknya. Orang tua kan dulu begitu, kan jarang dia diserahkan ke orang. Tapi di kota ini begitulah dia umumnya, karena memang dua-dua kerja. Jadilah berarti pembantu yang bisa mengasuh dan mendidik. Kadang-kadang ngasuhnya aja, didiknya enggak. Begitu supaya dia dikasihnya lagu-lagu reggae kan, atau dikasihnya mainan yang kadang-kadang game atau apa. Repot kan mendidik. Ngasuhnya ngasuh tapi didiknya enggak. Maunya sekalian mengasuh sekalian mendidik. Maka umumnya ya di rumah sebaiknya. Kalau di hadis ini ya begitu ya, tapi tinggal musyawarah ya, mana baiknya. Jangan sampai gara-gara itu wah masa Ustaz tadi suruh di rumah, apa yang kerja jadi uang nggak bisa ya, nggak begitu juga. Lihat kondisi ya, ini kan memang zamannya begitu ya. Kalau memang bisa ya bagus, memang suami kewajibannya itu mencari nafkah. Ketika ia pergi, ia menjaga kehormatanmu, yaitu dengan menjaga dirinya dan juga hartamu. Ketika suami pergi, kita jaga kehormatan kita perempuan. Jangan sampai ada tamu yang tak diundang datang, ya kan? Tak kenal. Berarti kan kita nggak menjaga kehormatan kita dan harta kita, ya. Jadi itu barangkali dari uraian singkat tentang kiat-kiat keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya, itulah kiat-kiat supaya kita mencapai keluarga yang sakinah. Memilih pasangan yang ideal yang pertama, yang kedua membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, membina hubungan antara keluarga dan lingkungan, menanamkan sifat qanaah dalam keluarga. Kalau ini betul-betul kita bisa jalankan, insya Allah kita